tambahkan orang Mas Aris. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun berada. Suaranya terdengar nggak ya? Kita tunggu sebentar bintang tamu kita ya, bertiga ya. Mas Maliki sama Mas Zuhri sama Mas Wahyu. Sebentar Mas. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita tunggu dulu teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Kok nggak ada suaranya? Ada suaranya nggak? Nggak ada, nggak. Sekarang? Sekarang udah ada. Ah iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak yang lain? Sehat. Mas Zuhri, gimana Hai. kabarnya? Alhamdulillah, barakallah sehat. Tapi habis itu lumayan sakit kepala. Ya. Vaksin kemarin. Hampir Habib divaksin. sehat. Wah, alhamdulillah sehat. Satu. Ih, Keluar katanya panas gimana? nggak? Hah? Netsunya keluar nggak? Panasnya keluar nggak? Enggak sih, cuman Divaksin. ya migrain aja dikit. Biasa. Mas, apa lagi giginya Mas? Ahmad Maliki ya? Mas Maliki sama Mas Wahyu. Coba Oh deh iya. di itu di chatting.
Mas Wahyu Aduh, itu di chatting kan? tadi sudah di chatting semuanya. Insya Allah siap. Oh. Bentar ya. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya lihat aja. Gimana kerjaan? Alhamdulillah Ada. kerjaannya lancar. Oh, ada. Udah. Mas Ahmad Maliki ditunggu dulu. Iya. Minggu ini aja aneh nggak datang ke meet. Biasanya kan datang. Oh biasanya datang Mas Ahmad. Biasanya datang. Kalau Mas yang ngajakin ya datang pasti. Ya nggak ngajakin juga biasanya datang sendiri. Ini mah Sabtu banget kemarin baru vaksin, jadi aduh pikirannya udah. Kita tambahkan dulu yang bentar. Siapa? Mas Wahyu. Ini ya. Tahu dia yang itu malah ngilang. Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng Mas Wahyu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Habis pulang dari masjid nih. Baru pulang banget. Enggak sih. Ya ada space jarak 20 menit lah. Komennya kata si Kona ide. Kalau ada ya udah. Oh ini sekarang baru. Mas Maliki udah gabung belum ya? Ini udah. Insya Allah segera bergabung. Iya. Teman-teman semuanya tunggu sebentar ya. Iya. Kita sambil ngobrol santai basa-basi dulu. Sambil nunggu Kang Maliki. Kalau Mas siapa Mas? Zuhri. Mas Zuhri ya. Mas Inode. Inode. Saya kenalnya Mas Hinode betul. Kalau Mas Zuhri dari mana Indonesianya? Dari Jawa Barat. Oh sama Jawa Barat. Iya. Sama aku juga dari Jawa Barat. Bukan dari Cianjur kan ya? Bukan, dari Indramayu. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Guru. Assalamualaikum Kang Maliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semua ya. Bisa gabung. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh bisa itu sih, padahal nggak janjian. Iyalah, gimana? Bisa ngikut-ngikutin, kamu ente, Ente yang baru datang. Karena dari tadi. Itu karena musim dingin jadinya pakai jaket. Lebih ini aja bajunya ini doang, nggak ada yang lain. Gimana semuanya sih? Kalau berhubung udah ini ya, berhubung udah ada semuanya, gimana kalau saya mulai dulu ini? Ya udah. Dulu ya. Ya, sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam.
saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat dipertemukan kembali, meskipun dalam kondisi online seperti ini, di tempat yang berbeda. Semoga persaudaraan kita tetap terjalin. Amin, amin. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan sebelumnya teman-teman dimanapun berada ini yang sedang menonton, saya Habib, insya Allah akan memimpin untuk bincang-bincang Ibtits apa itu tak ya, Ibtits tak Taman Rindu. Jadi itu adalah nanti kita membahas seputar kegiatan di Sibakoeng kemarin, bagaimana kegiatannya, kesannya bagaimana begitu ya. Tapi untuk sebelumnya, bagaimana kalau kita, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Iya perkenalan. Ya, perkenalan dulu dari tadi yang pertama gabung Mas Zuhri. Tuh, Mas Zuhri, untuk diperkenalkan siapa, dari mana, dan sekarang di Jepang itu bekerja sebagai apa, berprofesi sebagai apa gitu. Mulai nih. Iya, tuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Saiful Zuhri. Saya berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Saya di sini sama kayak yang lain kan susah juga di bidang hobi scaffolding, lebih dikenal ya pekerjaan di Gembal. Di Gembal. Oh. Hai. Jadi di luar ya Mas ya, kalau dingin kedinginan, kalau panas juga panas sih Kang ya. Panas, hangat lah. Tapi semoga berkah Kang untuk pekerjaannya. Yoroshiku onegaitashimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oh, terus udah berapa lama Mas di Jepang Mas? Tahun depan pulang. Tahun depan udah pulang. Bulan apa? Iya, tahun depan nggak tahu sih. Sesuai KTP mah mungkin bulan 11. Oh, masih lama. Berarti masih itu kan masih bisa bergabung lebih dalam lagi ke Ibtits kan ya? Masih bisa, alhamdulillah. Insya Allah masih bisa partisipasi terus lah. Masya Allah. Masya Allah. Baik, lanjut ke perkenalan ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, silahkan untuk memperkenalkan diri Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Dwi Prastio. Bisa dipanggil Wahyu, bisa dipanggil Dwi. Saya dari Kudus, Jawa Tengah. Sama di sini juga Kensuse, baru banget lah. Di bidang konstruksi taking Seiko. Oh, sama di Gemba ini. Ya, di Genba. Mukanya Gemba semua ya. Iya, muka Genba ini. Anak Genba kuat ya. Iya, insya Allah kuat semua. Idaman tau, anak Gemba itu idaman. Wah, iya. Dingin nggak? Dingin, pantang menyerah ya? Panas nggak Pak? Pantang menyerah ya. Alhamdulillah tetap semangat meskipun ketika ambil air wudhu dinginnya, aduh, masya Allah, kayak es batu ya. Mas Wahyu itu sendiri, saya tahu itu perjuangannya ke Jepang susah gitu ya. Iya. Pandemi gitu. Coba diceritain, gimana sih Di kok situ bisa sampai sekarang bisa bertahan gitu? Dan untuk apa kok sekuat itu bisa bertahan sampai di sini begitu? Nah, ya, saya cerita. Awal perjuangan ke Jepang itu waktu dulu sebelum pandemi ya, karena apa namanya? Karena ingin mencari pengalaman yang lebih jauh lagi, udah bosen merantau yang kerja di Indonesia gitu kan. Terus sambil kuliah,
Saya Iya. berencana di semester akhir lah untuk mau wisuda gitu kan. Saya udah planning gitu. Saya ingin berangkat ke Jepang gitu. Nah, di saat itu juga ada apa namanya? Sekolah itu bekerja sama dengan salah satu LPK gitu. Saya mencoba ikut gitu. Tapi sebelum ikut itu saya nggak izin ke orang tua dulu ya. Ikut dulu aja gitu. Ikut eh, selama berjalannya ikut LPK pendidikan, orang tua nanya, kok pagi-pagi udah berangkat pakai seragam rapi gitu, kemana gitu. Belajar bahasa Jepang gitu. Loh, kok mau ke Jepang gitu katanya kan. Iya. Emang nggak apa namanya nggak kasihan sama orang tua gitu. Udah ditinggal kakak kamu, sekarang kamu mau merantau juga gitu kan. Ya gimana Bu, mau mengejar masa depan gitu kan ya. Iya. Akhirnya dengan perjuangan itu membuktikanlah ke orang tua bahwa bisa berangkat ke Jepang gitu kan. Di sela itu pendidikan udah berjalan kurang lebih 3 bulan, terkena COVID pandemi ya. Jadi pembelajaran offline, terus kayak Mensetsu juga online. Jadi serba mendadak semua juga gitu. Serba mendadak ya. Tiba-tiba dikabarin gitu lagi perjalanan pulang kuliah dari Semarang ke Kudus, perjalanan gitu. Besok ada Mensetsu gitu, perusahaan di Jepang gitu, bidang konstruksi. Waduh, mendadak banget. Ya udah, saya buru-buru pulang gitu langsung ya. Buru-buru pulang gitu, persiapkan eh, apa yang dibutuhkan untuk besok Mensetsu gitu kan. Nah, besoknya Mensetsu, menunggu hasilnya gitu kan dibicarakan. Alhamdulillah itu keterima juga itu. Jadi Wah. nggak bilang ke orang tua dulu gitu. Cuman pengen memberi kejutan bahwa keberangkatannya insya Allah nanti tahun depan gitu kan. Tahun 2022 bulan April. Nah, keberangkatan itu juga pun saya nggak bilang ke semua orang gitu. Jadi berangkatnya malam hari jam 10 malam dari rumah gitu ke Cikarang untuk apa namanya ini Itu ya. apa karantina 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 selama dulu. 1 minggu. Iya, karantina dulu gitu selama 1 minggu. Setelah itu berangkat ke Jepang. Ke Jepang sampai di Jepang pun karantina lagi gitu ya 1 minggu lagi. Jadi panjang ya Orang Mas terus ya. prosesnya ya. Iya, prosesnya sangat panjang banget gitu ya. Ya, banyak liku-likunya lah gitu. Hmm. Mungkin apa Susah itu lebih juga berkesan ini. dari Mas Wahyu ketimbang saya dulu dari ketimbang dulu saya berangkat itu lancar banget. Saya kayak Oh, nggak Iya, berkesan gitu. alhamdulillah ya. ya Lancar agak malah ada di kesan. Indonesia. Itu teman-teman semuanya yang sedang ada di Indonesia itu semangat kalau mau kerja gitu ya. Terutama Iya, kerja ke Jepang gitu. ya Apapun pasti rintangannya, tetap selama itu ini. masih bisa dikerjakan, kerjakan Kang ya. Iya, betul. Dan Segala saling hasil. memberi ini motivasi ke adik-adik yang mau berangkat gitu ya. Nah, betul betul. Kita berbagi motivasi, berbagi semangat ke yang belum merasakan. Terus ke Mas Maliki ini, Masya Allah Mas Maliki itu di event Shibaku yang kemarin, itu saya yang paling apa ya, kagum ke Mas Maliki. Kok ada seorang Masya orang Allah. yang ada kok orang yang seasik ini gitu Mas Maliki, Masya Allah. Monggo Mas Maliki, perkenalkan backgroundnya Mas Maliki. Afan, kurang tidak terdengar suaranya. Bisa Mike, diulangi? headsetnya ini Ah, mas belum ya. dilepas. Nah, Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Raditu billahi Alhamdulillah sehat. rabbah wa bil islami dini wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan Haji Masite ya. Pakai bahasa Jepang apa Indo ini? Ngomong-ngomong. Jepang dulu Jakarta baru dong. Indonesia, nanti biar Oke. ketahuan. Artinya Oke, benar bisa oke. Pak gitu. Ya, jadi nama saya itu Alhamdulillah di KTP Ahmad Maliki, jenis laki-laki ya. Alhamdulillah. Saya lahir di Jakarta
Alhamdulillah sekarang punya saudara-saudara baru, punya teman-teman baru yang insya Allah mengarah yang ke lebih baik. Kita Amin. semua yang Amin. ada di sini kan nggak ada orang yang baik nih. Kita cuma bisa belajar untuk jadi orang yang lebih baik ya. Betul, Mas. Kayak Iya. gitu. Makanya alhamdulillah kemarin juga sama teman-teman di Sibakoeng juga kita coba kenalan, yang nggak kenal jadi kenal, semuanya kita lakuin bareng-bareng. Buat Mas Habib ya kan, Mas Khobib, Mas Wahyu sama Mas Zuhri juga. Makasih banyak nih teman-teman ya. Saya juga makasih Siap, siap. banget nih. Iya nih, jadi mohon maaf juga nih banyak yang komen juga jadinya nih ya. Soalnya pakai akun ini nih. Oh Pakai iya, akun ini kok Sasi nih. nggak akun Mas Maliki ini. Iya, akun aku lagi diumpetin. Oh iya, siap. Tapi ada berkahnya, Kang. Jadi rame gitu. Alhamdulillah. Jadi semua teman-teman yang di Jepang maupun di Indonesia, semuanya siapapun itu, kita pun di sini sama-sama saudara, sama-sama ngejalin silaturahmi yang baik lah. Tujuan kita untuk gabung di IPCIT juga kan, itu seluruhnya adalah teman-teman pekerja yang kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Cuman di dalam itu kita bisa saling kenal kan, saling bagi pengalaman lah ya, senpai lah. Korekara mo yoroshiku onegaishimasu. Mas. Ya, Sugiwa. Sugiwa. Oh, pekerjaannya tadi apa? Pekerjaan Jibang Kairio. Jadi di Jepang itu Konstruksi. terkenal salah satu negara yang bersahabatan dengan gempa. Ya, dengan gempa. Disitulah teknologi Jepang dihadirkan. Makanya beberapa belakang ini kan banyak gempa-gempa kecil yang kita rasain di Jepang kan. Iya. Nah, cuman disitulah pekerjaanku masuk untuk menjamin keselamatan setiap bangunan-bangunan yang ada di Jepang. Jibang Kairio itu paku bumi. Paku buminya. Oh, iya. Ya, seperti itu. Iya. Gitu ya. Makanya jangan macam-macam. Kalau macam-macam dipaku nih. Iya, begitu Mas. Gimana tips bisa jadi orang asik kayak Mas Maliki? Siapa ini? Ada yang komen tuh. Ini Mas Baca Putra itu ini, Mas moderator. Nanti ya. Pak. Nanti kita Ya. buka Moderator sesi Masjid jawab. Indonesia Tokyo. Karena Kabar Kalisari hadir, Kabar Kalisari. Hadir tadi. Mas Maliki ya. Iya. Berarti tadi ilmunya nanti bisa diterapin nih di Indonesia nih ya, Kang. Siap. Anak Karena bikin perusahaan di nanti. Indonesia juga gempanya juga mengerikan nih baru-baru ini. Iya, Iya. betul. Kita juga turut bela sungkawa ya buat teman-teman yang ada di Jepang ini. Alhamdulillah untuk tetap bersyukur bahwasanya kita bisa lihat sendiri di negara kita sendiri baru aja kejadian gempa yang luar biasa kan. Jadi Iya. ya kita saling mendoakan lah, saling support gitu. Luka mereka, luka kita juga intinya. Iya, Apa yang kita bisa lakuin, kita lakuin aja. Gitu. betul, Kang. Tadi ada, oh iya, teman-teman nih semuanya tadi ada pesan dari Mas Maliki juga. Kensuse di Jepang dimanapun berada, ya silahkanlah gabung ke IPTIJ langsung apa DM IG IPTIJ, nanti banyak manfaat yang didapat ya Kang Maliki ya. Betul. Ya, Kita bisa pastinya. saling sharing gitu, bisa punya teman baru gitu ya. Ya Kalau mungkin nanti kayak Mas Wahyu, kayak Mas Zuhri juga kan mungkin kita bisa bilang senpai-senpai kita yang udah berangkat lah, dibilang dari teman-teman yang masih ada di Indonesia ya. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman sekecil apapun itu bisa kita jadiin pelajaran dan bisa kita kasih ke teman-teman yang akan menuju ke sini gitu. Betul. Ya, pada intinya semua pekerjaan punya resiko lah, tinggal kita bisa ngadepinnya seperti apa nantinya. Seperti itu. Tuh Mas Zuri tuh lihat tuh ganteng banget sampai bengong aja, udah ngopi belum sih? Ini langsung Aneh bingung. dihubungi. Ente udah mewakili aneh semua. Masya Allah. Masya Allah. Sudah perkenalan kan? Pembicara yang baik lah. Saya lanjut ke Mas Zuhri nih, biar nggak kedinginan, gitu ya. Enggak. Dingin ya. Mas Zuhri, Hai. Mas Zuhri itu bisa kenal IPTIJ tuh bagaimana? Awal mula kenal IPTIJ tuh bagaimana dan kok bisa gabung itu bagaimana juga? Sebelumnya, kalau tahunya sih memang sudah lama lah dari pertama datang juga udah di sini udah sebulan 2 bulan udah tahu sih sebenarnya. Udah belum follow tapi waktu itu. Bang Habib, Bang Khobib. Ya. Bang,
jelasin dulu IPTIS itu apa sih gitu. Ini buat teman-teman yang gitu nonton ya. kan Ya, mereka harus yang tahu. yang belum tahu Lebih ya. baik ini Iya, mereka bingung ini IPTIS apa sih? Gitu. Nah, Ormas betul, kah? betul, 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 betul. Tapi tadi ya, kira jadi itu lagi ya, ormas lagi ya. oh iya, saya jelaskan dulu ya. Kurang Iya, lebih lebihnya ya, baik lebih. karena saya sendiri Iya. juga mungkin ada banyak salahnya dari saya gitu. IPTIS itu sendiri adalah singkatan dari Ikatan Persaudaraan Treni Indonesia Jepang. Jadi siswa magang yang ada di Jepang itu berhak mengikuti IPTIS karena ini ikatan persaudaraan gitu. Kita disatukan dalam satu majelis, dalam satu organisasi biar terkoordinasi, kita saling sharing satu sama lain, kita saling bermanfaat satu sama lain gitu. Kemudian dari IPTIS itu sendiri nanti tiap tahunnya ada pengurus, pergantian pengurus juga ada. Setelah adanya pengurus nanti diadakan acara-acara begitu. Jadi semakin banyaknya anggota IPTIS dimanapun berada, nanti timbul ini ada acara di Osaka gitu, ada acara di Tokyo, ada acara di Hiroshima atau Fukuoka. gimana gitu, Fukuoka mungkin bisa jadi begitu. Jadi kawan-kawanku dimanapun berada yang ada di Jepang, yang sekarang Kenshuse, baik yang baru datang, baru yang mau pulang silahkan gabung. Kita terbuka untuk kalian semua. Mari kita berkolaborasi di IPTIS. Mari kita bisa bermanfaat untuk orang lain begitu ya Kang ya. Kang Maliki yang tadi ya. Tuh. Thank you, Mas. Arigatou Ya, gozaimasu. kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih. Nanti bisa langsung aja di follow DM IPTIS official. Baik, tadi Mas Zuhri, kembali ke Mas Zuhri. Tadi Hai. kurang fokus ya saya. Ulangi ya Nggak pertanyaannya apa-apa, ya. nggak apa, santai aja santai. Kita kan ngobrol santai. Betul. Oh, betul. Tadi gimana kok bisa tahu IPTIS itu gimana? Kalau Iya, baik. Diulangi lagi. Sebenarnya saya tahu ini tuh udah lama dari pertama datang sih. Cuman ya mungkin namanya keselip-keselip pengalaman yang kurang bener lah di sinilah katakanlah. Gitu. Bener ya saya mau ngomong apa adanya aja. Jadi orang nggak usah itu lah. Saya bukan orang lempeng. Dan seketika waktu itu pengen banget rasanya pengen kayak ketemu sama orang-orang bener-bener apa ya berbaur sama orang-orang yang pengen ngajak saya lebih baik lah. Ya akhirnya saya terus follow terus ikutin semuanya. Cuman kalau masalah ada kajian atau apa saya belum pernah ikutin. Sekalipun ikut ya nebeng sama temen yang udah ikutan live itu nebeng aja cari tahu dikit gitu. Terus lama kelamaan ada event kan, singkat cerita ada event tuh yang di Sibakoyen kita kemarin tuh. Iya, Nah, tuh udah lama kan posting berapa sebulan sebelumnya mungkin saya udah aware nih, hati saya udah wah ini nih kayaknya saya waktunya saya ketemu sama saudara-saudara baru nih, enak seru nih kayaknya gitu loh. Jadi waktu itu saya datang ketemulah pertama kali ketemu dengan Mas Yoyon, ya dikenalin lah, jelasin gini ngobrol segala macam. Lama itu tapi saya nggak datang ke masjid waktu itu, yang eventnya kan sebelumnya di Masjid Asakusa itu ya. Iya. Karena waktu itu saya itu bukan lembur tapi anak Mbak kan tahu sendiri ya, kita pulang kerja itu nggak bisa tepat dengan waktu gitu loh. Yang jam 7 pulangnya jam 7 sampai rumah enggak. Kita pulang malam terus pikir-pikir Allahu Akbar, saya tuh pengen ikut tapi gimana ya. Itu ngomong lah DM sama salah satu adminnya itu gitu, ngobrol DM ngobrol. Saya tanya gini, kalau besok gimana? Oke. Dari intinya singkat cerita saya ikutlah, datanglah pagi hari itu, di hari Minggu itu dan ketemulah sama kalian para senpai yang baik hati dan ya Allah, mereka saya jadi tenang gitu. Ketemu dengan orang-orang baik saya senang. Terima kasih. Pencitraan gak nih?
Enggak. Ini Itu apa? Gak usah dicitrain kan. Saya juga bukan orang-orang terkenal. ini jujur kalau Mas Zuhri itu emang dari hati yang paling dalam orang baik, Mas. Wah, iya. Kelihatan ini. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Perlu Orang dari yang mana tulus itu? ya. Ini Mas, ada salam dari Mas Zeki untuk Mas Zuhri ini. Mas Zuhri, Aduh. sharing dong. Tolong Hai. ditindaklanjuti ya. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siapa tadi? Mas Mas Zeki. Jeki. Ah, Iya. Mas Zeki. Salam baik. Salam baik Mas Zeki. Ini dia itu teman saya di Watek. Oh, di Wate. Iya. Oh, iya. Mas Zeki gabung Jadi sama bisa- kita. Bisa ditindaklanjuti. Iya, online juga nggak apa-apa. Kalau oh ya, terus lanjut lagi ke Mas Wahyu. Mas Wahyu kedinginan juga. Iya, kedinginan. Tahu ya. Kalau kesan dan pesan di acara Sibako yang kemarin gimana, Kang? Ya, untuk kesan saya sih untuk teman-teman ya, ada sapa yang hangat, ada senyum yang manis, ada tawa yang terngiang dari setiap pertemuan. Jadi pertemuan kemarin itu benar-benar saya inginkan ya, saya harapkan lah bisa bertemu dengan saudara-saudara yang dari Indonesia gitu. Pengen banget punya banyak teman di sini gitu. Karena kalau saya sendiri juga merasa kesepian gitu, nggak ada teman-teman gitu kan. Alhamdulillah di Sibako yang kemarin untuk acara ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Awalnya saya taunya dari ini beranda Instagram ya lewat gitu, nggak sengaja baca ini ada apa namanya acara nih event dari Iptix. Nah Iptix itu apa aku juga belum tahu awalnya gitu kan. Terus japri ke admin nggak tahu mbak siapa ya, Mbak Rini apa mbak siapa itu ya. Terus dialihin ke Mas Rizky. Ketemu Mas Rizky sama Mas Putra di Eki Asakusa kalau ya. Ya. Ketemu di situ bareng ke masjid ya. Nah, setelah itu ketemu banyaklah di masjid perkenalan dengan teman-teman, dengan senpai-senpai yang ada gitu kan. Terutama sama Mas Maliki juga ya. Emang orangnya humoris nih. Bercanda mulu ngajaknya ya. Ketemu Mas Kabib juga kan. Ada banyak lah. Ini belum Dan untuk sanggah kumpul. iya, untuk pesan buat teman-teman yang di Jepang tetap jaga silaturahmi untuk sebuah ruang wadah ini Iptix ya. Meskipun nanti balik ke Indonesia, kita bisa berjumpa lagi untuk kumpul silaturahmi gitu kan. Dan untuk yang masih di Indonesia, silahkan gabung dengan Iptix untuk lebih apa namanya, biar ada saudara gitu ketika ada masalah atau apa kita bisa cerita gitu, bisa curhat lah untuk teman curhat juga gitu kan. Betul, Mas. Jadi Iptix ini seperti wadah para Kensusei untuk belajar gitu. Itu dari saya sih. Belajar. Iya, bener banget. Betul, Kang. Terus itu ya, Kang ya, karena di tahun ini kan banyak kejadian yang bunuh diri ya, Kang, di Jepang. Orang Iya. Indonesia Iya, juga. bener. Nah, itu kan bisa di Iptix itu bisa menjadi penanggulang gitu. Iya. Jangan sampai hal seperti itu terjadi begitu kan ya. Kita kan saling sharing, kita saling curhat gitu ya di Iptix ya. Jadi yang adanya kita tuh sudah putus asa sampai nggak ada jalan keluar begitu. Kan itu kan bisa nanti diceritain di Iptix yang lebih Iptix. orang-orang yang lebih memahami di situ. Karena di Iptix juga itu ada namanya Liko, ada pertemuan. Di pertemuan itu ada pembimbing, jadi nanti di pembimbing itu ditanya bagaimana kabarnya gitu. Sebelum acara juga ada acara kajian bersama. Ini sangat bermanfaat sekali. Wadah untuk Kensusei yang ada di Jepang. Mas Maliki, kok diam aja Kang Maliki? Lagi nyimak serius. Kedinginan ya. Iya dingin banget. Saya Tutup jendela dulu kali ya, tutup jendela ya. Dingin juga ya. Dingin sekali Kang Maliki.
Di Kalau sisi lain kita ada kayak pembicara sikap. yang baik, ada pendengar yang baik gitu. Kita dengerin dulu dong kalau orang Iya, gitu. benar. Kang Maliki masih ingat nggak yang game bos berkata itu di Sibakwai? Wah, Bos ini berkata ya masih dong. Oh masih. Kalau gimana kalau Mas Maliki pimpin, saya gantian yang kita bertiga yang ini. Gimana? Boleh nggak? Kayaknya kita lebih ke arah ngobrol-ngobrol aja deh untuk ke game Oh nanti ya dulu udahlah. dah. Iya, Oke, ini oke, seru banget oke. karena kan teman-teman nih yang saya Oke. lihat ya, ini banyak yang bergabung. Cuman kita harus kenal sama mereka semua, seenggaknya pembicaraan kita ini bermanfaat juga untuk mereka-mereka. Oh betul Kayak gitu betul. loh, pengennya. Iya. Sayang kan dengan waktu yang ada nih sekarang. Iya. Ada Satu iklan tadi lewat, sorry. kebersamaan ini. Sorry. Ada ini. Ada. Ya udah, berarti Lanjut karena Mas Wahyu. saya beri pertanyaan nih ke Mas Maliki. Hmm. Sama ke Mas, pertanyaan dari Mas, pertanyaan seperti Mas siapa? Mas Wahyu ya? Mm-mm. Kesan pesannya ikut kegiatan di Sibakwai kemarin gimana? Dan yang paling berkesan yang gimana gitu? Ya, makasih sebelumnya untuk Mas Habib ya. Yang pertama-tama sebenarnya kan kalau kita berbicara dengan IPIT ini kan suatu perkumpulan teman-teman semua ya yang entah dari manapun bisa bergabung intinya. Nah, untuk kegiatan kemarin itu pun sebenarnya itu ya pure aja dari apa namanya spontanitas dari hati, kayak ya udah kita pengen kenal sama teman-teman gitu. Ada nggak sih orangnya? Ada berapa banyak gak sih? Gimana sih karakter orangnya? Karena menurut gua adalah semua orang itu kan punya pemikiran dan sikap yang berbeda-beda. Kita harus bisa tahu itu dan kita harus bisa menghargai soal itu. Nah, makanya ketika bergabung kemarin pun pertama kita berangkat dari, kan kalau saya kan di Kanagawa. Kanagawa kita berangkat ke Tokyo, ke Asakusa Masjid di sana kan. Kita semalaman nginep bareng-bareng sama teman-teman. Dari sana pun akhirnya pertemuan pertama sama Mas Habib ya kan. Kita ketemu di sana Mas, di Asakusa. Masya Allah, ketemunya di masjid. Ternyata jauh dari Yamanasi. Jauh, luar biasa. iya, Makanya Masya makanya Allah perjuangan ya. itu juga jadi motivasi kita juga, kenapa yang dari Yamanasi sampai sini, kita yang dekat-dekat sini tutup mata. Itu yang menurutku jadi pelajaran juga. Itu pelajaran yang simple menurutku, yang kecil seperti itu. Akhirnya ikutin kegiatannya. Kayak gimana sih ini IPTI terbentuk, kan dijelasin terus ketika habis sholat subuh jamaah kita di sana kan. Iya betul. Dijelasin, dari itu menurut gua suatu pelajaran yang luar biasa. Ya semoga lah gitu. Apa yang dicita-citain sama pembentuk IPTI ini dari dulu itu sampai sekarang bisa terus berkembang. Karena menurut gue gini sih, pada intinya adalah semua Kensuse atau pemagang yang ada di Jepang ini, semua mereka punya permasalahan yang warna-warni. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Entah dari perusahaannya yang hidoi, perusahaan yang Yasashi atau kayak gimana, itu pasti ada. Ya yang tadi Mas Habib bilang, sampai bahkan titik ada Kensuse yang bunuh diri. Itu menurut gue ya itu sangat disayangin banget. Ibaratkan kita kecolongan, peran kita sebagai IPIT ini kurang maksimal berarti untuk merangkul anak-anak seperti itu, teman-teman kita ya seperti itu. Itu kecolongan banget sampai bunuh diri seperti itu kan. Entah karena perusahaannya yang hidoi atau anaknya yang mentalnya udah nggak bisa untuk menerima atau gimana, kita nggak tahu gitu. Cuman intinya adalah untuk ke depan, siapapun kita yang tinggal di Jepang, yang mencari rezeki di Jepang ini, ya saling sama-sama menguatkan lah gitu. Makanya kemarin sempat gue berinstruksi untuk IPTI ini adalah organisasi yang besar. Harusnya KBRI ini mendampingi kita. KBRI adalah satu-satunya ibaratkan payung kita untuk berteduh. Itu KBRI. Soalnya sampai detik ini kita pun belum pernah tahu nih peran KBRI untuk kita apa sih, gitu. Ya kan? Makanya waktu itu sempat saya sampaikan ketika kita ada bincang-bincang santai ketika habis sholat subuh seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah kita mah jalanin aja gitu, selama baik kita support kayak gitu. Karena yang tadi Mas Zuhri bilang kan, di Jepang itu untuk menjadi orang yang rusak, yang belok-belok, itu nggak butuh waktu zaman, menitan di sini bisa. Gak usah Ya, belajar. tahu ya kan. Enggak usah belajar. Iya, Malah di nggak sini usah tuh belajar. di Jepang mau jadi orang yang rusak hitungan menit, gampang banget, apa aja bisa dilakuin. Ente tahu semualah semuanya gitu ya. Iya, Makanya mungkin yang udah, alhamdulillah juga kan di sini pun pengalamannya lumayan lah. Kita datang ke Jepang itu 2017 waktu itu Mas, abang-abang semua 2017 sampai sini. Ya
pasti ada lah lika-likunya gitu ya, nggak lempeng terus gitu, nggak gitu. Makanya sekarang Pernah mentok nggak? sekarang Mentok gitu pernah nggak? kalau masalah kalau masalah mentok ya itu pasti ada, apalagi kita anak-anak gemba lah ya, anak-anak gemba yang dimana Iya. kita sering diforsir tenaganya, atau emang kita bekerja untuk perusahaan tersebut gitu kan, banyak tantangannya, banyak keluh kesahnya, ketika capek, ketika apa, pasti kita kita alihkan ke apa namanya, ke tempat-tempat yang udah yang buat kita senang aja gitu kan. Waktu itu kayak gitu doang, pemikirannya pendek lah pemikirannya. Cuman sekarang ya udah gitu, kita udah ngerasain asam garamnya kayak gimana, ya masa kita masuk ke lubang yang sama lagi, kan kayak gitu ya, bahasa gampangnya ya. Mas Arif, kenapa Bang Maliki komen aja lagi gitu. Jadi alhamdulillah, iya, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan lah ke depannya kita yang hadir pada malam hari ini bisa saling menguatkan, bisa saling ngingetin sama teman-teman yang lain kayak gitu. Pokoknya jangan pernah menjadi orang yang ngerasa soleh gitu ya, jangan pernah. Jadi kita lebih ke orang yang ya udah, kita ajak aja selama baik gitu. Kita juga nggak tahu sampai kapan bisa berbuat baik. Kasih versi terbaik aja buat dari diri kita lah. Kayak gitu ya. Kasih Iya, kasih versi terbaik lah. Bukan nyeplot aja Mas Bud. Kuotasnya mantap, luar biasa, menusuk hati. Iya, kayak Apa gitu. sih saya Nggak aja sangka kan ibaratnya keluar dari nggak tahu nyeplos ngomong apa. Pokoknya intinya Saya tuh nggak ada boleh tahu bakat diadain untuk- lagi. Bahkan nanti kita kalau bisa kita adain tuh, kita pertemuan, karena pasti banyak pertanyaan yang kayak ya udah, yang di Kyoto gimana, yang di Osaka gimana, yang di Hokkaido kayak gimana. Benar. Kita tuh sebenarnya tuh bisa Iwate, Mas, safari gimana tahu, ya? bisa safari untuk mengarah ke sana, mau ke bagian Jepang atas atau Jepang bagian bawah, itu bisa kita telusurin satu-satu sebenarnya. Cuman emang waktunya kita kan terbatas, dan waktu kita tinggal di Jepang ini kan nggak lama, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun ya kan. Jadi emang itu yang menjadi kendala sih yang gue perhatiin. Cuman menurut gue emang kita udah seharusnya kita bisa safari gitu. Kita bisa safari ke saudara-saudara kita yang ada di Kyoto, di Osaka, di apa namanya, di Hokkaido yang di atas sekalipun kayak gitu. Mudah-mudahan nanti Mas Habib dan teman-teman menjadi apa, ujung-ujung tombak yang penuh semangat buat teman-teman lah kayak gitu. Amin. Kita mah ngikut aja. Kita ngikut Begitupun aja. Begitupun Mas Maliki ini. Mm-mm. Diharapkan bisa terus bergabung bersama Iblis. Amin. Sampai Ini Siap. calon ketua baru IPTIS tahun depan. Mas, jangan mulai-mulai. Nakodanya ya. Iya, tadi menyinggung tentang safari ya. Safari. Itu pernah kalau dulu tuh di tahun berapa lupa saya, tapi Allahu saya pernah Akbar. ikut. Dulu pas Ramadan itu Iblis ngadain safari Ramadan namanya, kayak kalau nggak salah. Di mana ya? Lupa saya. Di Kyoto, dekat Kyoto. Di masjid di sana ngadain kajian. Kan kebetulan di bulan Ramadan, jadi buka bersama gitu, seru banget di sana. Seru banget. Asik tuh pasti. Cuma nanti itu untuk Ipsik sendiri kan kepengurusannya kan di awal tahun gantinya. Nah itu terserah yang pengurus baru itu nanti Sampai tuh acara safari teman satu kemana, kamar begitu. gua, sampai teman satu kamar gua sakingnya dia udah kreatif. Nigiri sendiri. Oh, nigiri sendiri dibuat tuh. Apa Ini itu? bisa kita jualan. Masuk. Itu Ini boleh buat COD katanya nggak nanti kan? dia mau masukin ke Family Mart sama Seven ya, sama Lawson. Wah, mantap. Kalau boleh COD ke Yamanashi nggak kan? Curi yang mana sih? Jauh juga. boleh Promosi kata ya? dia, boleh lah, iya. Apa bisa lah. Ya ntar kalau Banyak main kreatifnya. Kensusi Anak-anak mampir. Kensusi itu banyak kreatifnya, Mas. Yang kurang luas ini kita kurang nanti kita itulah jalan-jalan lah. Banyak kreatifnya pasti mereka itu. Gitu. Itu efek Mudah-mudahan dari orang bisa Indonesia, jalan Mas. dari atas sampai bawah kalau bisa Mbak. Dari Gitu. sana loh sampai bawah. Semua butuh proses ya. Iya. Mudah-mudahan Mas Wahyu ente juga. yang masih muda, masih lama di sini jadi pundaknya IPTIS lah. Insya Allah, insya Allah. Kan kepalanya Mas Malik. Mas Tuh lihat tuh Mas Wahyu tuh udah siap.
Iya benar-benar. Kayak gitu sih, jadi intinya pertemuan kemarin di Sibakoeng itu luar biasa. Yang gue dapat adalah pastinya kita punya saudara baru, punya teman-teman yang baru yang kita nggak tahu dari mana usul-usul, tapi kita tahu di sana semua. Ditambah games-games yang menurut gue itu menyatukan. Seru ya. Iya. Saya ketemu kembaran saya, Mas. Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Nggak tahu ya, dia nggak tahu, Mas. Coba kasih Ternyata tahu. ini saya sama Mas Yuri sama tanggal lahir dan bulannya. Wah, si Allah, kok bisa? Jadi kapan ini? Tanggal lahirnya kapan? Sama. 11 Oktober. Tapi yang penting yang penting kan beda pabrik kan. Iya, beda Iya. tahun. Jadi Mas Yuri ini saya anggap sebagai abang saya lah. Oh. Abang yang tersesat di ATM. ATM. Mohon maaf ya abang ya. Enggak, Gara-gara enggak, saya enggak. ATM-nya keblokir. Kalem. Yang penting kita hidup di sini tenang, berteman, saudara. Bersilaturahmi terus, kesinambungan sampai lanjut sampai kapan. Jalan yang benar-benar aja dulu lah. Yang nggak Iya. benar mah itu tadi bilang gampang. Yang benar kalau bisa. Belajarlah seenggaknya kalau memang kita belum mahir, belum fase, belum benar banget ya. Setidaknya sedikitnya belajar. Keinginan belajar lebih baiknya tuh ada. Itu menurutku lebih penting. Itu buat saya dan buat semuanya sih. Buat Nah, teman-teman ini baru di Mas Indonesia, Kabib sampai dari Mas Aris nih. Agenda IPTIX akhir tahun apa Senpai? Waduh. Oh iya, agenda IPTIX Nah, ya. akhir tahun itu Mubes, namanya, Jen, ya? musyawarah besar sih. Iya. Jadi itu ya itu tadi yang saya bilangkan tadi, kalau IPTIX itu tiap tahun pergantian pengurus begitu. Jadi siapa yang menjadi ketuanya nanti untuk selanjutnya begitu. Mungkin di tahun 2025 Mas Maliki juga bisa begitu. bisa banget sih, Mas. Bisa. Ore muri da yo, mo. Dekita yo, muri da yo. Teman-teman Dame. semuanya ini Beda-beda yang sih. ada di Jepang, jangan sampai terlewatkan ya untuk akhir tahun ini. IPTIX tetap ngadain itu, pasti ngadain musyawarah besar. Segera bergabung Amin. dengan IPTIX, tanya-tanya di IG IPTIX bagaimana caranya. Terus nanti kalau dan di musyawarah itu juga diadain wisata, bukan wisata lebihnya ke refreshing seperti biasanya itu snowboard gitu, snowboard bareng gitu. Wih, ngeliat salju. Kalau Aku mau lihat salju dong, Mas. belum pernah lihat salju ya Mas Maliki di sini. Pernah ngeliat di kulkas, tapi di kulkas ada. Oh, Beda. Ya, itu. Ya, itulah jangan sampai terlewatkan nanti di Mubes tahun 2023 ya. 4 dong. 3, 4. 2023. 23. 23, iya. Oh iya, 23. tempatnya Mas, jangan lupa. Tempatnya di mana Kalau gitu. tempatnya belum tahu, tapi silahkan bagi teman-teman yang belum tahu langsung aja nanti yang belum gabung ke IPTIX langsung aja gabung di IG IPTIX ya. Tanya di IG IPTIX. Saya ingin gabung gitu. Nanti ikut Mubes di mana gitu. Nah, Nanti kalau mudah-mudahan juga nanti nanti gini Mas, ketika emang kita dapat waktu yang pas, maksudnya kayak di Fuyuyasumi atau yang di libur musim dingin, itu kan banyak waktu tuh yang ada. Kita bisa bikin Iya. agendakan gimana caranya daerah Sekarang Kato, ini, daerah Tokyo, Saitama, Chiba, Tochigi itu kita bisa kumpul. Kita bisa kumpul secara langsung loh, yang benar-benar tatap muka, apa sih yang kita pengenin, apa sih yang kita butuhkan. Karena menurut gua adalah ketika kita pengen menyatukan teman-teman nih, kita harus tahu dulu apa sih yang mereka butuhkan, apa sih mereka sukain Inginkan, gitu. Iya, jadi kalau hanya kita-kita aja yang kita menaikkan apa yang kita pengenin, menurut gua kita nggak akan bisa ketemu. Makanya nanti kita usahakan cari momen terbaik, waktu yang terbaik di mana kita kumpul bareng, terus nanti kita kita buat konsepnya apa sih yang kita butuhkan selama kita di Jepang ini. Organisasi apa sih yang kita butuhin gitu. Jadi itulah yang kita harus kita bisa saring dari teman-teman yang lain. Ya saya juga kan kebetulan juga kan sibuk banget sama pekerjaan ya, makanya tuh waktunya cuma ada di hari Minggu. Sampai tadi juga pas baru mulai kayaknya bahas-bahas saya tuh katanya tuh Mas Zuhri tuh Mas Maliki nggak ada. Iya, katanya Itu dicari nih di orang masjid. paling upgrade soalnya. Paling Iya, upgrade ya. Tadi Upgrade. pagi running Mas, tadi pagi running di bawah di bawah guguran pohon-pohon seru banget gitu. Iya, Iya. mantap dong.
Gimana ya Mas ya? Tadi lari jauh banget, rasanya keringatannya cuma seucrit. Kagak ada sama sekali. Nggak keluar keringat ya? Kalau Kagak dingin ya? keluar, saking dinginnya. Aduh, Nanti gimana ini? nanti Iya. lari dari Kanagawa ke Saitama nanti kapan-kapan. Kalau itu Shinjaojang, jangan ya. Ya insya Allah lah. Pokoknya makasih buat Mas Wahyu, Mas Zuri juga banyak ngasih pelajaran, Mas Habib juga. Maksudnya ya diingetin ya kalau sama ada yang keliru atau ada yang salah diingetin, sama-sama ngingetin. Dan harapan Sama. gue kita bisa kumpul ketemu lagi tatap muka, kita bahas yang tadi ya. Harapan gue itu kayak gitu sih. Nah, insya Allah ya, yang saya dengar mungkin semoga benar aja sih. Kegiatan Mubes dilaksanakan akhir tahun, pasti tentunya di hari libur atau libur akhir tahun maupun libur fuyu ya mungkin insya Allah. Dan itu pun bertepatan dengan hari Sabtu dan Ahad ya, pasti libur lah teman-teman gitu. Nah, buat teman-teman yang bisa datang, sempatkanlah datang gitu, bergabung dengan kita. Insya Allah ada banyak manfaatnya lah. Betul kan? Itu bahas Betul, kapan? betul. Tunggu bentuknya. Ini ya. Tunggu bentuknya. Insya Allah kalau nggak salah tempatnya di Tokyo nanti, Insya Allah. Oh iya betul, betul. Kalau emang dari dulu di Tokyo sih, kalau untuk musyawarah besar itu. Tapi sebetulnya ada pilihan juga, tapi berhubung mungkin dari hasil voting itu milihnya di Tokyo gitu. Mungkin dekatnya kita itu kebanyakan di sini sekali. Iya. Jadi kalau saya sih ikut kemana aja oke. Saka juga ayo. Saya juga nanya teman-teman nih dari Kensuse gitu kan, ketika akhir tahun itu pada mau kemana gitu. Insya Allah liburannya pada ke Tokyo nanti, insya Allah saya juga ajak ke acara IPTIX ini nanti, insya Allah. Semoga Amin. Mudah-mudahan. semua bisa datang gitu. Amin. Bisa bawa teman banyak asik. Iya, insya Allah nanti. Ke tempat Siapa tahu. tempatnya Mas Habib juga bisa tuh, yang Manasi seru itu, deket Fuji Bisa. Sangga. Dingin banget Di tuh. sini kalau paling cocok itu ngecamp Mas di Fuji Mas. Apa? Di Fuji Yamanashi itu ngecamp tuh paling cocok. Iya tuh. Buat ngecamp enak Agenda asik kali. Karena agenda dulu Natsu pernah ya, juga insya Allah ikut nanti. ngecamp juga pernah ada. Nanti semoga di kepengurusan baru ya ditentukan ada apa? Camping bareng gitu ya. Dibuatkan acara begitu. Apa ini sama siapa tadi Mas Jeki ya? Mas Jeki sama Mas Priyadi silahkan DM saja ke IG Iptits ya. Langsung biar nanti insya Allah itulah fast respon lah. Maghrib dikit lagi abang-abang, masa dibilang maghrib? Itu maghrib di sono kali. Di sini udah kelewat Isya ya mungkin ya. Saya Ah, bentar ya Mas, izin bentar ya, ada keperluan ke belakang sebentar ya. oke. Mohon maaf. Ini buat teman-teman yang nanti insya Allah yang libur lah, tolong hadir ya, insya Allah seru lah. Untuk yang akhwat maupun yang Iwan, insya Allah banyak lah ya teman-teman dari ini bisa kumpul semua nanti. Amin. Ya Amin, siapa Kapten. tahu nanti mungkin saja bisa ada teman satu daerah yang nggak tahu, jadi kumpul di situ jadi tahu, oh ini satu daerah, jadi mungkin nanti bisa saling bertemu lagi gitu kan. Kemarin Itu sih, by Mas. the way kemarin ini si Wahyu sama Zuri ikut ke Kawaguchiko nggak sih? Oh, Suling nggak bisa ikut karena kita kan kerja 6 hari kerja. Ya. Aneh, Cuma kemarin minggu. Tadi pagi Pak, minggu kemarin. Minggu Suling kan kemarin berangkatnya Sabtu. kan Sabtu jam 2 pagi ya. Suling itu berangkatnya jam 2 pagi. Karena masih itu ya buat teman-teman sih, kita sendiri banyak tau, dalam artian kalau kita gabung sama orang-orang yang pengen belajar itu nanti jadi kita tahu banyak channel yang benar gitu loh, yang bagus gitu. Saya aja kenal Iptits ini buat
teman-teman yang lainnya yang belum tahu IPTIS, yang taunya cuma di online, di Instagram atau dari Facebook atau orang lain lah ibaratnya. Saya kenal IPTIS, temu dengan orang ini, orang ini, orang ini. Malah seringlah sekarang lah bertemu dengan orang yang sering datang ke masjid, kenal dengan organisasi yang lain kayak KMI, KBRI, Nakama. Jadi temennya tuh bukan di IPTIS doang. Jadi malah nambah terus, Banyak. nambah. Saudara enak, seru tau. Seru. Itu sih kalau menurutku. Asik. Ayo ikut, Mas Gigin. Ini ada yang bertanya, Mas Aris tanya lagi. Akhir tahun apa saja Senpai keseruannya? Acara Mubes itu banyak sih, terutama Durpres ya. Pasti ada Durpres. Aduh, Silakan saya juga teman-teman terima semangat. kasih banget ini. Oh iya, kemarin Mas Yuri dapat apa emang? Di acara Alhamdulillah. Dapat itu. apa? Dapat baju koko, alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin tuh bayangin dapat baju koko, padahal Mas Duri tuh ngerepotin doang loh. Itu Alhamdulillah aku dapat ini, dapat Malah dapat buku baju ya. loh. iya. Alhamdulillah lah. Pemain Insya Allah. terbaik. Iya, buat minggu depan ada teman-teman dari IPTIS ini gak sih yang ikut Nihongo no Ryoku Shiken itu? Ada yang ikut nggak? Kan tanggal 4 tuh bulan Desember tuh. Ada yang ikut kah? Insya Allah. Oh, iya. Semoga-moga Mana lancar aja, Mas Habib. On aja Jo. Balik. Oh, bukan. Saya 3 baru 3. Enggak, tanggal 4 kan ujiannya? Iya, tanggal 4, betul tanggal 4. Oh. Mas Malik ikut? Ikut. Masya Allah, semoga lulus ya. Amin. N3. Yang 3 sama berarti. Iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah gitu. Kita nggak tahu. Iya, barangkali. Saya belum bisa ikut. Ya, minta doanya tanggal 11 ada Sikeng untuk kontrak selanjutnya nanti insya Allah. Saya tanggal 11 juga Sikeng ya dari perusahaan. Semangat Mas Wahyu. Siap. Mas Ciki tuh pengen ikut tapi saya jauh dari Iwate. 6 hari kerja jadi susah ngatur jadwal. Ya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan nggak ikut langsung, bisa offline bisa ya kan. Iya. Jadi emang kan juga, ini kan di online juga ya, aktif juga kan, banyak kegiatan juga kan. Jadi banyak bisa ikut. Banyak kegiatan online. Emang itu tuh Mas, itu kendala-kendala kita loh, maksudnya kayak kendala kita tuh di sini yang punya kesibukan masing-masing dengan daerah masing-masing tempat tinggal. Terus kita juga itu pasti jadi kendala kita banget, makanya gue selalu ngasih apresiasi banget sih ketika IPTIS masih untuk bekerja keras untuk gimana caranya nih biar ada perkumpulan, biar ada pembahasan, makanya dibuat kajian-kajian secara online kan. Itu makanya menurut gue luar biasa dan terima kasih banget buat orang-orang yang udah capek gitu. Siap. Terus respect juga buat orang-orang yang jauh terus datang gitu loh, gila. Iya. Kalau menurutku itu tabarakallah ya, mudah-mudahan barakalah intinya. Kita yang deket aja baru datang segini kemarin ya kan. Iya, jadi itu sampai ada kan teman kita datang. juga kan, teman kita juga Mas Rizky kan, dia pulang pergi aja dari Tochigi ke Tokyo ke masjid aja itu bisa sampai 500.000 kalau dirupiahin loh ya. Itu ada. Itu benar-benar ada 500.000. Perjuangannya Masya Allah ya dari teman-teman dan senpai ini. Ya mudah-mudahan nanti Iwate ya? Iwate itu Ibaraki ya? Ini ada teman saya ini malah dari Hokkaido ini, Mas Diar. Silahkan gabung di Hokkaido ya. Ditunggu di IPTIS ya. Karena teman kita ada yang di Fukuoka juga. Teman anggota IPTIS ada yang di Fukuoka juga. Itu kan Mas Iksan kan bukan? Iya. Itu pun juga bisa aktif itu di media sosial IPTIS. Hebat memang dia. Oh, iya, karena banyak tempat yang jauh itu tidak sebagai kendala lah. Online juga bisa sekarang ya Mas Malik ya. Ya. Kalau Mas Malik di Shibaku yang kemarin gimana? Dapat apa kemarin? Dapat malu. Enggak. Lebih ya tadi yang gue sampaikan maksudnya emang sih nggak dapat door prize, nggak dapat hadiah karena tahu kali Malik emang nggak dapat hadiah lah gitu. Karena maksudnya yang pasti
punya inilah, punya suasana baru yang tadinya kita kerja gitu kan. Di hari itu kita punya suasana yang baru di mana langsung dihadapin sama menara Tokyo Tower yang menurut gua Ya, ya mantap. luar biasa lah, pemandangannya bagus banget, tempatnya juga di situ juga apa namanya lebih banyak, jadi tahu oh situ ke sini arahnya ya, oh kayak gini konsep-konsep kegiatannya ya gitu kan. Kebetulan juga si Mas Dani itu satu sekolahan sama aku di Indonesia. Ah, Nah, Satu itu sekolahan. cuman waktu 2017 aku udah berangkat ke Jepang, si Mas Dani itu baru masuk waktu itu di sekolahan itu. Gitu. Jadi cuman Satu tahu ya, nah angkatan kita kah? saling beda angkatan jauh. Beda. Jadi kita cuman tahu nama aja gitu, saling tahu nama aja. Makanya kayak gitu. Waktu itu pun akhirnya ya ketemu di masjid sama Mas Dani, ngobrol-ngobrol banyak. Oh ternyata ada ya gitu, ternyata ada ya perkumpulan yang menurut saya pribadi ya luar biasa gitu. Ini harus kita terusin, harus kita lanjutin gitu. Gimana caranya gitu. setuju. Dengan kesibukan masing-masing, karena ya punya orang punya kesibukan masing-masing tuh pastilah. Cuman kita balik lagi, kita harus ngasih versi terbaik lah dari diri kita masing-masing lah. Gitu ya. Kayak gitu. Sama halnya nih teman-teman juga, ini mohon maaf juga gue nggak bisa pakai IG pribadi, ini pakai organisasi yang udah gue anggap jadi saudara gue sendiri, yang ada di Jakarta, namanya Karang Taruna RW02. Nanti di follow ya semua. Insya Allah kegiatan juga baik-baik kegiatannya. Jangan ini Oh, baik-baik kegiatannya. Bagus. Siap. oh ini bukan Alhamdulillah. Apa IGST. Mas tadi? Iya, Bukan, bukan takutnya tadi kalau kan. pakai iya takutnya ada yang DM gimana minta nomor WA, kan bahaya kalau kayak gitu. Nggak salah Kalau lagi tuh. senpai idaman tuh kayak gitu ya. Iya. Enggak bercanda. Oh Rena, Saya juga tuh Rena berterima tuh kasih sekretaris sama gue tuh. Iptik ya atas hadiahnya Iya dong. kemarin. Jadi saya bisa Iya. apa namanya lebih suka membaca buku. Oh, dapat buku. Mas Tadi dapat buku Dapat kemarin. buku, tapi Ada judulnya betul. itu Perempuan Teduh. Waduh, Oh, ini tentang perempuan nih. Kayaknya ada petunjuk ini harus mencari pasangan mungkin ya, insya Allah kalau oh dipertemukan iya. ya. Di Ya. Iplit juga itu banyak, bukan banyak sih. Ada yang ketemu jodohnya itu di Iplit. Itu juga ada Mas, satu, Itu dua, Mas Dani, 3 orang. Siapa? Mas Mas Dani kan? Aris nih, Mas Aris, Enggak, mana Mas Aris nih? lupa saya namanya. Tapi ada. Jadi enggak, yang jodoh itu enggak ada yang tahu ya di mana. Di mana ngumpetnya kita nggak ada yang tahu ya, di mana Iya, ngumpetnya nggak ada itu. yang tahu. Tiba-tiba datang gitu ya. Oke lah, bismillah. Pokoknya itu Mas Habib, ntar buat musyawarah besar itu harus di-post untuk guru, untuk meresap lebih banyak lagi orang tahu tentang musyawarah Oh iya, besarnya itu nanti, karena disitulah momen kita untuk memberikan visi misi teman-teman di situ apa sih. Kita kerja di negara orang yang dimana punya peraturan masing-masing. Cuman dari semua permasalahan-permasalahan yang pernah gue rasain, adanya kohai-kohai yang punya masalah besar adalah kita jangan pernah merubah untuk menjadi seperti kayak orang Jepang. Itu pesan gue ya. Jangan pernah kita merubah sedikit pun kita ini untuk menjadi sama kayak orang Jepang. Itu kita punya kultur yang berbeda, kita punya budaya, kita punya bahasa, punya sikap yang berbeda. Dan kita harus tunjukin itu. Kita harus tunjukin itu bahwasanya Indonesia seperti ini. Contoh hal kecil adalah dulu pernah punya problem kecilnya itu adalah dia sering dipukul kepalanya. Dipukul kepala. Kan kalau di Jepang itu mukul kepala adalah suatu apa ya, kayak kebiasaannya aja gitu, kayak bercanda. Cuman di kultur kita itu menurut gue itu nggak baik, itu nggak boleh. Nggak baik kan ya? Nah, Pegang ya. kepala saya nggak baik ya. Nah, disitulah kita bisa masuk menjelaskan ke orang Jepang, ke Buco, ke Sacho atau siapa, itu jelasin aja bahwasanya kita nggak bisa kayak gitu. Di Indonesia aja nyubit atau kita ngejewer itu bisa masuk penjara. Apalagi orang Jepang kan dia patuh banget sama hukum, dia takut banget sama hukum. Makanya kita harus berani gitu. Kita harus tunjukin kalau ya kultur gue sama lu beda gitu. Gue orang Indonesia, lu orang Jepang, dan kita jangan pernah mau atau punya impian gue harus kayak orang Jepang nih, gue harus sama nih kayak orang Jepang. No, itu nggak, menurut gue nggak worth it aja. Lebih ke arah kalau buat kerjaan boleh kita saing-saingan. Kerjaan gue harus lebih hebat dari lu. Gue harus lebih hebat dari lu. Itu boleh kayak gitu. Cuman kalau
Kalau yang tadi sifatnya kayak gitu, karena itu pernah terjadi langsung sama kohai yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa bisa membedakan lah mana pekerjaan, mana yang harus kita bisa selesain atau enggak gitu. Karena menurut gua hal-hal sepele kayak gitu yang menurut gua menjadi permasalahan kecil yang akan tumbuh akan menjadi besar nantinya kalau kita diemin gitu. Mereka harus paham kayak gitu. Baik. Wah, banyak sekali nih pesan-pesan dari Mas Zuhri, Mas Maliki, Mas Wahyu yang bisa kita dapatkan, bisa kita jadikan pedoman hidup gitu ya. Bisa kita buat pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik gitu. Amin. Amin. Nggak terasa juga kan kita sudah menunjukkan di jam 8:10. Mungkin Iya. waktunya Masa tuh? makan Allah malam ya, Akbar. makan malam, Cepet istirahat banget ya. untuk Kurang kayaknya ini waktunya perlu ada istirahat time mungkin ya. mungkin bukan extra time, perlu adanya diadain lagi acara seperti Iya, ini. iya. Amin. Gitu kan. Mudah-mudahan besok Mas bisa lah. Iya. Kapan-kapan. Baik, kalau begitu itu ya ditunggu Mas Maliki, Mas Wahyu, Mas Zuhri dan teman-teman di Jepang dimanapun berada. Jangan lewatkan nanti event IPTIS ya yang di awal tahun, di akhir tahun ini. Silahkan langsung gabung saja, langsung DM di IG IPTIS official. Insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan di IPTIS. Kita bisa saling sharing lah satu sama lain, kita bisa berbagi ilmu satu sama lain. Amin. Ya, kalau begitu makasih ya Mas Maliki, Mas Wahyu, Siap. Mas Zuhri Siap. sudah Kita harus ketemu mengisahkan waktunya. secara live ya, kita ketemu secara tetap muka ya nantinya ya. Kita jadwalin ya, Mas. Siap. Kita ketemu di Meet juga nggak apa-apa. Iya, iya, insya Allah hari Ahad. Minggu depan ketemu di Meet ya. Iya. Yang Meet pasti Insya Allah saya bisa kalau bisa hadir. buat sekarang Mas, buat teman-teman yang ada tinggal di Jepang ini, kita harus saling sama-sama inilah Mas. Dalam arti ini kan kondisi surun kan, maksudnya mulai dingin, mulai ngedrop gitu. Kita harus sehat dulu yang pertama Mas, diingetin teman-teman semua gitu, biar kita semua bisa jalanin semua kegiatan kita lebih enak juga gitu. Karena menurut gue juga karena kita tinggalnya di negara yang panas terus berkepanjangan, terus sekarang ini benar-benar lagi ngedrop banget kan, kadang suhu 9, 10, 15 gitu kan derajat gitu. Bentar lagi juga lebih dingin lagi nantinya kan di bulan Lebih 1 dingin 2. lagi. Jadi kita saling kesehatan ya, jangan sampai ada apa-apa gitu, minum air putih yang Oke, Siap. Sehat selalu Mas Maliki, Mas Wahyu, Mas Amin, Zuhri. amin. Santai juga, sehat-sehat. Iya. Mudah-mudahan bisa tetap muka lagi nanti. Ya, Kapan amin. waktunya, Mas Habib? Baik. Alhamdulillah kalau gitu acara kita sampaikan di sini saja. Semoga pembicaraan kita bermanfaat untuk sesama dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada Mas yang bertiga, sehat-sehat selalu, jaga semangatnya. Amin. Hati-hati ketika bekerja. Baik, marilah kita tutup pembicaraan ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan besok kembali bekerja. Semangat. Siap. Semangat. Semangat dan jangan overthinking. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kipi Mas Aris. Akhiri sekarang ya.